Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan meringkus pelaku koboi yang menodong pekerja bangunan dengan pistol airsoft gun di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pelaku mengancam akan menembak korban lantaran terganggu pengerjaan bangunan di sebelah rumahnya. Saya suruh turun semua ada kaki lo, pakai jauh. Saya suruh turun semua orangnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pelaku aksi koboi yang menodong pekerja bangunan dengan senjata airsoft gun jenis Glock 17. Selain menodong korban, pria berusia 54 tahun tersebut juga mengancam menembak kaki korban. Pelaku nekat melancarkan aksi koboi karena kesal suara bising dari aktivitas pembangunan rumah di sebelahnya. Pelaku atau tersangka ini merasa kesal dan terganggu dan tidak nyaman dengan suara berisik yang ditimbulkan oleh korban yang merupakan tukang yang sedang bekerja di salah satu rumah yang kebetulan posisinya ini bersebelahan dengan rumah tersangka. Kemudian menghampiri rumah sebelah yang kebetulan lagi renovasi, di mana korban sedang bekerja di situ. Disitulah dihampiri, kemudian ditegur, diminta untuk berhenti, ya, namun tidak diindahkan. Menurut pengakuan tersangka, korban tetap bekerja, ya. Kemudian diingatkan lagi kedua kali, ya, untuk segera berhenti, namun tidak diindahkan juga, sehingga tersangka melihat di situ ada gelas teh yang berisi air disiram ke muka korban. Nah, kemudian tidak hanya di situ, tersangka juga menodongkan senjata yang menyerupai airsoft gun jenis Glock 17 warna hitam sambil berkata, daripada ini dengkul kena atau kaki yang kena, sambil menodongkan senjata. Terungkap, senjata airsoft gun tersebut sudah dimiliki oleh pelaku sejak Oktober tahun lalu. Tersangka dijerat pasal pengancaman dengan ancaman pidana 1 tahun penjara. Oke, cukup ya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini, termasuk juga informasi terbaru. Kita akan langsung saja dengarkan dengan Imran Tajudin yang akan mengabarkan mengenai hal ini kepada kita. Silakan Imran, laporan Anda. Ya, aksi penodongan atau juga aksi koboi yang dilakukan oleh pria Parubaya di kawasan Jakarta Selatan ini memang menjadi perhatian oleh masyarakat di media sosial, terutama dalam beberapa hari terakhir, karena peristiwa ini atau penodongan ini terjadi pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana sebenarnya rangkaian peristiwa ini terjadi? Karena sebenarnya kasus ini adalah kasus yang sering kali terjadi, pengancaman kepada korban menggunakan senjata tajam. Saya tanyakan kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan dengan Kombes Pol Budi Herdi. Selamat petang, Bapak. Selamat petang, Mas Imran. Bapak, ini kalau kita lihat kasus ini kan memang beberapa kali terjadi, dan karena bisa dikatakan arogansi, Pak, ya. Ini memang murni, Pak, ya, karena kesal begitu sehingga melakukan penodongan yang artinya memang berlebihan begitu, Pak, ya. Ya, jadi dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang kami lakukan, memang tersangka RMB ini mengaku dan menyampaikan kepada kami bahwa dia sangat kesal dengan pembangunan yang ada di tetangga rumah dia, di mana tukang-tukang itu bekerja di saat hari libur, yakni hari Sabtu dan hari Minggu, dan itu sudah cukup lama. Dan pada saat itu memang dia juga kondisinya sedang melaksanakan rapat melalui virtual, dan itu ada bunyi ketokan-ketokan yang cukup mengganggu, sehingga dia kemudian tersulut emosinya, kemudian mendatangi para kuli bangunan itu dan kemudian mengingatkan mereka untuk berhenti. Namun karena mungkin tidak diindahkan, sehingga tersangka ini kemudian menodongkan senjata, dan kalau kita lihat senjata ini memang sudah dipersiapkan, artinya dari rumah itu sudah membawa dan sudah diselipkan ke pinggangnya, demikian. Tapi sebelum peristiwa penodongan itu memang sempat ada peringatan tidak dari pelaku kepada tukang-tukang bangunan di sebelahnya, atau memang baru hari itu datang untuk mengingatkan dan langsung menodongkan, Pak? Iya, jadi kalau keterangan yang kami himpun memang dia pada saat itu. Jadi memang hari itu
si tersangka ini merasa terganggu atas perbuatan yang dilakukan para kuli bangunan yang memang bekerja melakukan renovasi rumah di sebelah dia. Emang kebetulan temboknya juga berhimpitan, sehingga pada saat temboknya itu diketok, itu juga pasti akan bergetar di rumah dia. Dan ini yang membuat emosinya dia tersulut, kemudian dia marah, dan dia saat itu kalau kita lihat berarti kan dia sudah mempersiapkan, di mana dia sudah membawa pistolnya itu, kemudian dia mengarah ke rumah tetangga tersebut. Pertanyaan, seberapa mengganggu suara itu kepada pelaku, dan yang ditodongi senjata itu berapa orang, Pak, dalam penyelidikan yang dilakukan pihak Polres Metro Jakarta Selatan? Iya, jadi memang kalau kita lihat apa yang terjadi di video yang viral tersebut, memang perbuatan yang dilakukan oleh kuli bangunan itu memang ada beberapa orang. Dan mungkin karena memang melakukannya secara bersamaan, bisa saja suaranya itu juga akan menjadi lebih keras dibandingkan kalau hanya satu orang saja. Sehingga itu yang kemudian menyulut juga. Mungkin juga situasi dari tersangka juga pada saat itu kondisi emosinya juga mungkin sedang tidak stabil juga, sehingga dengan ditambah dipicu oleh situasi dan kondisi yang seperti itu mengakibatkan dia sangat emosi dan sangat marah, sehingga dia langsung mengambil senjata yang memang baru diberi beberapa bulan yang lalu, kemudian dia langsung ke rumah sebelah dan kemudian melakukan penodongan. Demikian. Mungkin yang menjadi triggernya itu adalah ketika mengerjakan di di akhir pekan, begitu Pak ya. Baik, terima kasih Kapolres Metro Jakarta Selatan atas informasinya. Itu tadi Putri Viola sedikit cerita bahwa alasan dari pelaku memang adalah sangat terganggu ketika pengerjaan dilakukan akhir pekan. Kebetulan juga pelaku sedang melakukan meeting secara online begitu, sehingga terganggu ketika datang begitu, ketika emosi langsung melakukan penodongan terhadap salah satu tukang bangunan di sebelah rumahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saya kembalikan kepada Anda, Putri Viola, di studio.